PPD dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saat ini saya bekerja sebagai guru di SDN Kosangilis 2 Kecamatan Sumberhasil, Kabupaten Probolinggo, akan praktek pembelajaran IPAS materi perubahan wujud benda. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini pelajarannya adalah terus sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu kita berdoa. Monggo Mas Fadil. Ya, gerak berdoa dimulai. Sekarang kalau sudah berdoa, Pak Apri akan mengecek kehadirannya dulu. Yang pertama, Mbak Nia, Mbak Sabrina, Mbak Iza, Mas Aden, Mas Amin, Mas Angga, Mbak Alia. Nah, alhamdulillah setelah mengecek kehadiran absen, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar semangat dan berjiwa nasional juga. Semangat? Semangat! Bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa! Nyanyi bersama-sama. Akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perubahan zat. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan zat. Yang ketiga, membandingkan perubahan zat akibat menerima kalor dan melepas kalor. Ada yang ditanyakan tujuan pembelajaran? Apa Mas Ilya? Ya? Nah, kalor itu ada yang tahu? Kalor Mbak Nia? Panas. Apa lagi? Ada yang tahu lagi?
setelahnya nanti setelah pembelajaran ini nanti tujuan-tujuan ini akan kita berikan. Terus Pak Apri akan tanya. Nah, kemarin materi kemarin sudah membahas tentang zat padat. Zat apa lagi? Yang kemarin sudah membuktikan beberapa hari yang lalu. Terus tapi sekarang coba aku tanya, faktor apa yang mempengaruhi perubahan zat? Faktor apa yang mempengaruhi perubahan zat? Misalnya zat padat menjadi zat cair. Faktor apa yang mempengaruhi perubahan zat? Yang tanya, ada yang jawab? Faktor yang mempengaruhi perubahan zat apa? Tanya. Nah, contohnya pada menjadi cair, depan ya? Menjadi cair. Yang lain? Panas. Faktornya dari panas. Terus yang kedua, bagaimana proses terjadinya perubahan zat? Bagaimana proses terjadinya perubahan zat? Pak, yang kemarin sudah dicoba es batu ditaruh di luar. Nah, terus bagaimana proses terjadinya? Bagaimana proses? Yang lain? Ayo. Naik. Apa Mas Irfan? Terus yang ketiga, pertanyaan lagi, bagaimana wujud zat bisa berubah menjadi padat, cair, gas? Bagaimana wujud zat bisa berubah menjadi padat, cair, gas? Bagaimana? Akan terjadi? Akan terjadi? Apa? Terjadinya panas. Apalagi? Itu salah satu contoh. Terus yang terakhir, apa peran energi perubahan wujud zat? Peran energinya apa? Peran utama apa? Apa peran wujud zat? Apa? Tidak apa-apa. Sebutkan aja apa? Kalian? Yang lain? Pak Dewi? Mbak Jazil? Kayak apa Mbak? Siapa ini? Alia? Apa? Nah. Terus hari ini Pak Guru akan menampilkan sebuah materi. Kelihatan gambar apa itu? Gambar apa ini? Pernah melihat karbon di mana? Di mana saja? Selain di lemari? Di kamar mandi. Boleh kalau ada karbon itu sejenis kamar mandi, ada sejenis juga di sebelah lemari. Itu fungsinya apa? Terus pernah melihat ini apa yang dijelaskan? Es batu hawanya gimana? Pernah minum? Bisa membuat es batu? Ini tahu? Kalau biasanya kita lampunya padam, mati, biasanya di rumah itu menggunakan coba perhatikan Pak Apri punya video terkait macam-macam wujud zat.
Sobat-sobat belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat berubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, kita sudah melihat video yang ada di Papri sampaikan. Nah, Papri pengen tanya. Nah, dari perubahan wujud benda tadi ada berapa macam? 1, 2, cair, 3, gas, padat, cair, gas. Nah, ciri-cirinya sekarang tadi apa tadi? Ciri-cirinya benda padat. Ciri-cirinya bentuk. Contohnya, ciri-cirinya. Contohnya itu ciri-cirinya. Bentuknya tetap. Oh iya betul, bentuknya tetap. Oh iya, ukurannya juga terlalu tetap. Apalagi? Memiliki berat atau mempunyai berat. Apalagi? Ciri-ciri benda padat. Nah, pada saat dimasukkan di suatu tempat, misalnya pensil dimasukkan di gelas. Pensil ini bagaimana bentuknya? Nah, itu benda. Sekarang benda ciri-ciri benda lain. Ada yang tahu? Bentuk berubah-ubah, misalnya di gelas bentuknya seperti gelas. Kalau di
gas antara. Terus apa lagi? Batunya berubah-ubah Memiliki berat enggak? Sedikit gas. Tahu gas kan? Contohnya itu misalnya contohnya benda air. Ini apa ini? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Benda sekarang benda padat. Mana benda padat? Ini benda padat. Benda padat. Apa ini? Keramik. Apa lagi selain keramik? Kaca. Apa lagi? Buku. Apa lagi? Kalian sudah menempel ini, ada kayu, ada meja, ada apa nih? Itu. Ya, yang tugasnya kalian sudah menempel. Terus sekarang contoh benda gas. Benda gas. Ya, biasanya punya adiknya. Terus apa lagi? Ini biasanya yang beli siapa? Selain ibu? Ya, selain ayah? Selain bang? Emak nggak ada? Terus ini apa? Ada yang tahu? Oksigen. Biasanya di mana oksigen? Pernah melihat oksigen? Kenapa kok dipakai oksigen? Biar tetap bisa bernafas. Kita harus bernafas. Kita harus menyukuri nikmat. Kita bernafas ini aja tidak bayar. Kalau di rumah sakit pakai ini bayar nggak? Sama. Kita harus bersyukur. Nah, itu perubahan wujud benda. Nah, sekarang Pak Apri akan membagi kelompok menurut absensinya. Ayo, bagi kelompok yuk. Kelompoknya. Kelompoknya ini bagi dulu. Nah, sudah kita mulai kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Suaranya kelompok satu mana? Suaranya. Kelompok dua, kelompok tiga. Ketuanya kelompok satu siapa? Arya. Kelompok dua siapa ketuanya? Amin. Kelompok tiga siapa ketuanya? Nah, ini nanti kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga nanti dilihat perintahnya tentang apa, terus yang dikerjakan apa. Kerjasama kelompok tiga, perintahnya tentang apa, kelompok dua. Ya. Nah, kalian yang sudah disiapkan kelompok satu tentang apa? Yang ini yang perintahnya yang ini yang warna oranye. Ini alat-alatnya ini. Apa itu? Alat panas, gelas, penutup gelas. Ini berarti. Terus yang ke satu apa alatnya? Korek api, lilin. Oh, korek api, lilin. Ya, korek api, lilin. Lilinnya berapa? 3. Korek api ya.
yang kalian nanti kalian buat apa, nanti untuk apa. Terus yang ke kelompok 3 kabur barus, endor, berapi. Nah, nanti kalian petunjuknya ini coba di langkah-langkahnya ini. Langkah-langkahnya dibaca. Untuk apa sih itu yang kalian bawa? Setelahnya Fakti membagikan tugas kelompok, sudah dibagikan? Kalian mau lihat langkah-langkahnya coba. Diskusi. Diskusi ya, ini yang kalian siapkan. Diskusi. Langkah-langkahnya nanti kalian baca. Nah, itu nanti nama kelompoknya diisi namanya kalian. Terus kelompok 1 itu terkait benda padat. Kelompok 2 itu terkait benda cair. Kelompok 3 itu benda gas. Nanti. Nah, kalian coba mulai sekarang praktekkan. Jadi kena tangan ya. Kelompoknya masing-masing. Kurang harap sudah Pak, selesai Pak. Asam. Emang uap? Kalau sudah langsung ditulis hasilnya. Nah, ditaruh. Satu aja. Kayak keringetan itu. Badan kecair. Tidak ada mau cair. Ada kecair mencair. Nah, kalau sudah dibuktikan tapi diambil. Kasih waktu 60 menit. Itu yang pertama, itu sudah menyiapkan sudah. Terus nyoba sudah ya? Sudah dicoba semuanya? Sudah dicoba semuanya? Dan yang terakhir nanti melaporkan hasil dari kelompoknya. Ya, di depan. Coba panahnya dilihat. Nama kelompoknya. Nah, ini kalau ini merah. Berarti melepas panas. Ini ada apa ini? Ini dari air panas ya, ada yang bisa lihat. Sampingnya melalui juga ya. Ini yang jauh, di mana yang jauh? Tidak terjadi apa-apa. Nah, ini setelah menjadi air, sekarang apa? Membeku ya? Iya, menjadi beku lagi. Ini bahannya apa? Barus ya, atau karbon kata orang gitu. Nah, apakah kalian sudah selesai untuk percobaan? Nomor 2? Nomor 3? Ada yang mau berani maju lebih dulu? Nomor 3 ya, sini.
Kita buktikan tentang apa yang dipraktekkan. Sama perwakilan, sama jelaskan apa yang dicoba. Perkenalkan kelompoknya. Satu. Perkenalkan nama saya dari kelompok perkenalkan kami dari kelompok 3. Tadi sudah mencoba. Kelompok 3 tadi sudah mencoba. Percobaan apa ini? Kabel barus diapakan? Dipanaskan lalu didiamkan. Coba dipraktekkan. Coba. Itu bahan-bahannya apa saja? Sendok, lilin, barus, korek api. Nah, langkah pertama gimana? Langkah pertamanya hidupkan. Dipanaskan. Nah ini kalau sudah dipanaskan, ternyata menjadi, coba dibuktikan, lihat ke temannya. Ini dibuktikan, lihat ke temannya. Nah itu setelahnya apa itu? Setelahnya mencair katanya kelompok 3. Setelah mencair jadinya seperti ini. Nah membeku lagi ya? Ya membeku lagi. Berarti membuktikan bahwa menjadi cair namanya. Cair. Kalau cair menjadi padat. Nah, ini kelompoknya 3, kelompok 3 sudah membuktikan bahwa zat padat menjadi cair, lalu dibuktikan lagi zat cair menjadi tepuk tangannya. Terima kasih. Ya bisa kembali ke kelompoknya. Perkenalkan dari kelompok ini sudah membuktikan bahwa dipanaskan bisa menjadi cair. Tadi temanmu sudah membuktikan ada lilin itu termasuk benda apa? Ya, itu ada yang menghidupkan. Ada 3 lilin. Yang satu berdekatan, yang satu lagi jauh. Nah ini sama Mas Ilyas dibuktikan nanti. Gimana Mas Ilyas? Prosesnya? Setelahnya dibakar, bagaimana keadaan ini? Nenek. Meleleh. Terus kalau di sampingnya itu bagaimana? Tadi. Oh ternyata di sampingnya ini meleleh juga ternyata di sampingnya. Oh ternyata hidup juga ternyata. Terus yang jauh bagaimana? Tidak terjadi apa-apa. Yang ini benda padat menjadi cair. Terus setelah yang di samping ini hasilnya apa? Seperti apa namanya? Kayak menjadi juga apa? Ini terjadi seperti kristal juga setelah mencair terus menjadi membeku lagi itu tapi monkristal ini nanti. Nah, sudah dihidupkan? Sudah? Nah tadi sudah dibuktikan ternyata sini kurang rata jadi lilinnya bergoyang-goyang. Oke, tepuk tangannya kelompok 1. Nah sekarang sudah, terima kasih sudah ditiup. Nah terima kasih juga
kembali ke kelompoknya. Nah, yang terakhir kelompok 2. Yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membuktikan bahwa gelas jika tahu air panas maka akan meluap. Mana hasilnya? Coba buktikan dengan temannya kalian. Lihat, ini ada seperti embun ya. Ini hasilnya apa? Air apa tadi? Air panas. Nah, air panas ini ada yang mengembun. Setelah itu hasilnya, kalau di sampingnya gelas itu ada juga nggak yang mengembun? Ada. Itu bahwa apa ini? Prosesnya apa terjadi? Cair menjadi Air menjadi gas. gas. Nah, kalian sudah mempresentasikan tadi, sudah menjelaskan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hai kelas 4. Kelompok 1 sudah tadi kelompok 1 sudah tadi, terus kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana pengalaman kalian untuk belajar hari ini? Apakah senang? Apakah ada hambatan dari yang tadi kalian kerjakan, dari kelompoknya? Apakah ada hambatan? Ada, ternyata ada. Tadi kesulitan megang sendok, tadi takut panas, akhirnya hambatannya pakai kain. Soalnya kalau tanpa apa namanya? Tanpa kain itu kalau dibakar sendoknya akan panas. Nah, ini ternyata temennya kelompok 3 menggunakan kain. Kelompok 1 apakah ada hambatan dari kelompok 1? Ada ternyata ya. Sulit berdiri lilinnya ya. Iya, ada. Kelompok 2 apakah ada? Tidak ada. Ya, ternyata kelompok 2 itu air panas. Setelah itu kelompok 2 itu menunggu nanti hasilnya. Kalau kelompok 2 lebih mudah. Nah, dari kelompok itu sudah, dari pelajaran hari ini, andai kata ada 5 bintang, dari 1 bintang ada 2 bintang, ada 3 bintang, ada 4 bintang, ada 5 bintang. Kalian memberi ke Pak Guru itu berapa bintang? Apakah kalian senang? Terus untuk terakhir, Pak Apri akan membagikan tugas mandiri. Nah, sambil mengerjakan, untuk dikasih nama dulu, nama kalian. Nah, terus dibaca tunjuknya, pertanyaannya juga dibaca, diteliti. Yang tadi hasilnya tadi ditulis juga di bawahnya, ada soal cerita juga terkait perubahan juga. Nah, kalau sudah untuk gambar siswanya sudah. Sekarang dikumpulkan ke tiap kelompok. Pak Pri nanti yang ambil. Nah, tiap kelompok untuk terima kasih. Nah, hasilnya ini nanti Pak Apri koreksi. Tadi sudah disampaikan sama Pak Apri untuk materi. Materinya apa tadi? Pelajarannya IPAS. Materinya perubahan wujud benda. Lebih mudah ya? Bisa dibuktikan di rumah. Untuk kerja kelompoknya juga nanti dilihat. Sama tugas individu nanti juga dikoreksi.
Sekian dari Pak Apri, terima kasih. Manakala ada salah dan kata, mohon maaf. Pak Apri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.